Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi di channel yang sosok seru ini, channel Om Botak. Jangan lupa sebelum menyaksikan videonya, like, komen, subscribe. Subscribe itu yang paling penting karena subscribe gratis ya. Kalau kata Atta Halilintar, tis gratis tis. Oke bro, di kali ini saya kontennya rada-rada gimana ya, mungkin kurang seru, kurang bahan ya. Wong ngomong kok mencla-mencli saenake udeli dhewe. Oke, sebelumnya gini bro, ada yang beberapa orang tuh menanyakan kok bajunya hitam-hitam terus katanya. Memang saya penyuka warna hitam, kaos, kemeja, sampai cat kamar saya aja warna hitam gitu ya. Bukannya saya nggak ganti-ganti baju, cuma baju saya mau warna hitam rata-rata. Oke bro, untuk kali ini saya pengen cerita perjalanan yang hampir boleh dibilang merenggut nyawa saya bersama teman saya. Wih, drastis sama dia ceritanya. Hampir merenggut nyawa saya bersama teman saya. Dulu itu sekitar berapa bulan yang lalu ya. Kebetulan waktu itu saya belum main YouTube, jadi nggak saya bikin. Cuma tadi saya lihat-lihat di handphone saya masih ada file foto-fotonya, makanya mau saya tampilkan karena itu lumayan berkesan loh. Sekitar berapa bulan lalu kebetulan saya punya kerjaan di wilayah Jawa Tengah ya. Ya Jawa Tengah, daerah Cepu sono. Saya beserta teman saya bawa mobil di jalan di wilayah, lupa lah saya wilayah mana itu, subuh sekitar jam berapa ya, jam 4 jam 5 lah, jam 5-an lah kayaknya, dalam kecepatan tinggi itu. Kalau nggak salah waktu itu kecepatan 140-an, ban mobil saya yang saya kendarai, bukan saya yang saya yang bonceng, teman saya yang mengendarai di samping meleduk bannya dalam kecepatan 140 100, pokoknya dalam kecepatan tinggi meleduk. Dan alhamdulillah karena profesionalnya teman saya itu yang mengendarai mobil, tidak terjadi apa-apa. Parah itu meleduk, waduh parah banget. Nih videonya begini nih, meleduknya kayak gini nih posisinya. Bannya jadi begitu. Tapi sebelum video yang barusan dilihat itu, beberapa menit sebelumnya bannya juga udah meleduk. Cuma saya nggak sempat waktu itu bikin videonya, itu mah video yang kedua yang barusan saya unjukin. Itu video yang kedua, itu kecepatan lebih rendah dari yang saya cerita sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia nggak terlalu gede bolongnya, paling sekitar berapa senti ya, ukuran segini lah, meleduk. Nah jadi gini, setelah ban meleduk, akhirnya kita berusaha buat menghubungi petugas tol. Setelah kita dapat nomor petugas tol, kita telepon dan akhirnya petugas tol datang petugas tol, kita minta bantuan. Kebetulan kita ada ban serapnya, akhirnya dikeluarin lah ban serap. Nyatanya lebih parah juga, ban serapnya juga bocor bro. Sambil ngopi bro, sorry sambil ngopi. Ban serapnya juga bocor, akhirnya minta tolong ke petugas tol untuk nambal ban serapnya. Terdampar lah saya berdua sama teman saya di sono. Nunggu petugas tol nambal ban. Akhirnya setelah beberapa waktu, ada setengah jam apa 1 jaman saya nunggu sama teman saya itu. Akhirnya bannya datang lagi, kita pasanglah ban itu, tapi bannya itu udah gimana ya bahasanya ya, kurang meyakinkan gitu, karena dari tampilan luar juga udah nggak bagus, nggak layak pakai kata saya, akhirnya kita paksain karena kan keadaannya. Terus setelah itu kita pakai,
jalan beberapa meter, bukan beberapa kilometer, akhirnya meleduk yang sesuai dengan video yang sebelumnya, cuma kecepatannya nggak seperti yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan sampai 140 dalam kecepatan tinggi, ban meleduk. Kalau untuk yang kali ini, karena kita udah tahu keadaan bannya seperti apa, akhirnya kita dalam kecepatan rendah, kita paling kecepatan sekitar 60 atau 80 km per jam gitu. Nah, setelah itu kita jalan, meleduk parah lagi. Meleduk seperti ada video yang saya kirim tadi, yang ditonton sebelumnya itu. Nah, meleduk di sono. Parah pokoknya. Akhirnya itu udah jam 5 apa setengah 6 lah. Nih, saya punya foto posisi saya terdampar di sana. Bahaya, go. Aduh. Gara-gara yoga nggak mandi nih, yakin gara-gara yoga nggak mandi. 2 kali bocor ban gara-gara yoga nggak mandi. Jadi itu videonya yang foto pas lagi nunggu petugas tol yang datang buat nganter bannya, sama lagi proses pemasangannya. Jadi itu lumayan lama, dari jam subuh lah pokoknya, lumayan lama, ada 1 jam atau 2 jam kita terdampar di pinggiran tol, mana tolnya di tengah persawah-sawahan, rada-rada ngeri sedikit sih sebenarnya nunggunya, takut ada apa-apa, tapi alhamdulillah kita selamat gitu kan. Jadi sekedar pelajaran buat kita semua, sekedar pelajaran, kita ambil hikmahnya dengan apa yang sudah saya alami tadi kemarin, itu saya alami beberapa bulan yang lalu. Jadi pelajarannya apa yang saya ambil? Pelajarannya, lain kali kalau seumpamanya kita mau bepergian jauh, apalagi itu kan perjalanannya hampir 12 jam bro, dari posisi domisili saya sama tempat yang saya tuju itu hampir 12 jaman jalannya, jalan tol terus, pokoknya keluar dari tol terus lah pokoknya, ini tol terus. Jadi pelajarannya apa? Sebelum kita berangkat perjalanan jauh, kontrol semua, mulai dari mesin, mulai dari apa segala sampai ban tetebengnya itu dikontrol semua. Nah, kesalahan saya sama teman saya itu tadi, sebelum berangkat itu nggak dikontrol. Kita langsung jalan aja gitu, cuma paling kontrol angin sekedar itu, tapi nggak dikontrol ban ini masih kuat enggak untuk perjalanan jauh, apalagi ini kan jalannya jauh, terus jalannya tol terus, kan tahu sendiri kalau di ban mobil kalau terus jalan di kecepatan tinggi seperti itu kan panas juga. Makanya hikmahnya untuk kedepannya, khusus buat teman-teman saya pribadi, kalau mau perjalanan jauh sebisa mungkin gitu ya, untuk safety kita kontrol semua ban-ban, jangan sampai terjadi seperti yang saya dan teman saya alami seperti kemarin itu, karena itu berbahaya sekali bagi kita, berbahaya bagi keselamatan kita. Ini masih untung ya, itu masih untung tidak berdampak parah kepada saya dan teman saya, sekedar terhambat waktu sampai ke tujuan, sekedar itu. Terus sekedar biaya ongkos jalannya jadi lebih membengkak karena mesti ganti ban beberapa kali walaupun nambal, sedangkan seharusnya kita ibaratnya pengeluaran berapa, karena ada kejadian itu akhirnya membengkak jadi berapa gitu. Jadi hikmahnya itu yang saya ambil dari perjalanan saya itu. Setelah itu ban kita tambal, ban kita ganti dengan serepnya juga perlu saya cerita nih kawan. Setelah ban meleduk yang kedua itu, akhirnya kita telepon lagi petugas tol, datang lagi petugas tol yang tadi, karena jaraknya baru beberapa kilometer. Ketawa petugas tol, aduh bang, pecah lagi ya? Iya kata saya kan. Akhirnya petugas tol menyarankan untuk ganti ban baru. Nah, akhirnya jalanlah petugas tol. Setelah
beberapa menit tugas tol telepon, ini ada nih ban baru tapi harganya nggak masuk akal bro, mahal, nggak masuk akal, gila itu harganya. Akhirnya nggak kita sepakati untuk ganti ban baru, kita pakai ban second dengan harga seperti ban baru di tempat domisili saya sekarang. Di sono ban second, mungkin karena lihat keadaan kita yang kepepet kali, makanya dia seperti itu bilangnya, harganya waduh nggak masuk akal bro. Akhirnya mau nggak mau dengan terpaksa kita sepakati dengan beli ban second seperti harga baru di sini. Itu nggak masuk akal sebenarnya. Udah nggak apa-apa, kita sepakati. Akhirnya datanglah ban second itu. Ban second datang, kita pasang. Ban secondnya juga udah nggak layak pakai, udah tambalan di sono sini karena ban tubeless ada benjolan-benjolan, tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa keluar dari sono. Akhirnya kita pasang, terus kita jalan, tapi dengan kecepatan yang standar lah, nggak terlalu kencang, nggak nyampe 100 km/jam, paling 80-90. Kita jalan rata, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa nyampe ke lokasi tujuan kita. Sampai di lokasi tujuan langsung masuk ke bengkel, mobil dimasukin ke bengkel ban, ke tukang ban. Itu udah siang, kita masuk ke bengkel, ke tempat ban, ganti semua empat-empatnya demi kenyamanannya. Akhirnya kita ganti semua bannya, depan belakang semuanya ganti, dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak apa-apa. Alhamdulillah, saya bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan saya waktu itu walaupun seperti yang saya ceritakan tadi, dalam kecepatan tinggi, ban meleduk, ban depan kanan meleduk, tetapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Oke bro, itu sekedar cerita singkat tentang perjalanan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Poinnya apa? Poinnya, sebelum kita berangkat perjalanan jauh, kontrol keadaan kendaraan kita buat keamanan kita. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.